Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nurliasari, NPM saya 221000018. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam. Pengertian sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah nilai-nilai Islam yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan ke dalam hukum. Jadi maksudnya nilai-nilai Islam atau aturan-aturan dalam Islam itu diambil, kemudian diimplementasikan atau diterapkan dan dipraktikkan ke dalam hukum nasional. Implementasi tersebut bersifat terbatas. Maksudnya tidak semua aturan atau nilai Islam itu diambil dan kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan ke dalam hukum nasional. Aturan Islam yang diimplementasikan itu adalah aturan yang dianggap cocok dan tepat untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Kemudian karakteristik sistem hukum Islam. Yang pertama, mengusung nilai-nilai Islami. Maksudnya, dalam pembuatan hukumnya itu merujuk kepada syariat Islam. Yang kedua, sumber hukum yang bersifat nakli. Sumber hukum nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, sumber hukum yang bersifat akli. Sumber hukum akli itu maksudnya dalam menentukan isi hukum yang diutamakan adalah pola pikir dengan berbagai cara. Maksudnya seperti menentukan hukum dengan hasil pemikiran Rasulullah atau hasil pemikiran ulama dan hasil pemikiran orang yang paham agama. Yang keempat, permanen. Yang kelima, elastis. Maksudnya elastis itu dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Contohnya seperti ibadah itu ada di perkawinan dan ibadah haji. Dalam bidang muamalah itu ada perbankan syariah dan perdagangan. Yang keenam, hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam. Pengaruh sistem hukum Islam terhadap sistem hukum nasional. Pengaruh sistem hukum Islam terhadap sistem hukum nasional dapat dilihat dari pengambilan sumber atau bahan dalam pembuatan beberapa hukum nasional. Seperti yang kita tahu, lumayan banyak hukum positif Indonesia yang diambil itu dari sistem hukum Islam. Contohnya kayak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Juga sebenarnya pengaruh sistem hukum Islam terhadap sistem hukum nasional itu bisa kita lihat dari sebelum Indonesia merdeka pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Dulu para penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu ingin sistem hukum Islam menjadi sistem hukum nasional. Dapat dibuktikan dengan adanya kalimat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun karena terdapat banyak kontra, akhirnya kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan sistem hukum Islam tidak jadi menjadi sistem hukum nasional. Namun sebagai gantinya sistem hukum Islam menjadi subsistem dalam sistem hukum nasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.